Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 9 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, utuslah kiranya sabdamu dan siramilah bumi dengan hujan keselamatan. Baharuilah kami selalu dengan kehendak Kristus, ajarannya dan tindakannya, supaya kami selalu seturut citra Yesus Adam yang baru, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh tulus dan ikhlas mencintai-Mu dan mencintai sesama melalui Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengendaki hadirnya kerajaan surga di tengah kehidupan kita di dunia ini. Kerajaan surga berarti
Allah sendiri yang merajai hidup kita, pergaulan kita, kerjasama kita, sehingga kita mengalami damai. Allah meraja, maka kita hidup di dalam damai. Hidup yang benar menurut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus adalah melulu tentang menjaga aturan. Mereka akan melakukan apa yang diperintahkan hukum dan menghindari apa yang dilarang hukum. Memang hal itu tidak salah, tidak keliru. Namun Tuhan Yesus hendak menggenapinya. Tuhan Yesus tidak mengesampingkan perjanjian lama. Tuhan Yesus memperbarui dengan perjanjian baru, yaitu cinta kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama menunjukkan perbuatan kasih dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Yesus datang menjiwai hukum Taurat. Yesus hadir menjiwai peraturan kehidupan di dunia ini, supaya orang-orang yang ada di dunia ini mengalami damai. Damai di surga, damai di bumi. Demikian pula damai di hati kita masing-masing, sehingga kita membagikan damai yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudari, inilah cara pandang baru supaya kita mendamaikan sesama yang sedang berkelahi, mendamaikan sesama yang sedang mengalami konflik, kekecewaan. Sulit memang iya, tetapi bisa dilakukan dan diperjuangkan. Hidup dalam damai, semua orang bersatu padu di dalam cinta kasih, hidup di dalam damai. Setiap orang anti kekerasan dan terorisme, hidup dalam damai. Setiap orang menghargai martabat orang lain, hidup dalam damai. Bukankah kita berasal dari Tuhan yang menciptakan kita? Tuhan menghendaki kita berdamai, maka berdamailah kita dengan sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, ajarilah kami berlatih diri dalam kebajikan sejati yang mampu menghalau segala dosa dari dunia berkat Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ditandai pula dengan Roh-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.